Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan ASK Channel, saluran pemerhati dan solusi kehidupan. Saluran yang akan membantu bagi para pemirsa dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Pemirsa, ada yang istimewa pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, di mana ASK Channel akan menyampaikan kepada seluruh pemirsa bagaimana adik-adik kita mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Yabisa Soreang Bandung mempertahankan skripsinya. Baik, supaya tidak lama, maka saya akan mulai mengajukan berbagai pertanyaan atau menguji. Yang pertama, Assalamualaikum, siapa ini? Nurul Hikmah ya? Oke, halaman dulu. Saudari Nurul Hikmah, saudari berarti sudah masuk tahap terakhir untuk menjadi seorang sarjana. Sebelum dilanjut, saya ingin nanya dulu, saudari Nurul Hikmah itu judul penelitiannya apa? Efektivitas senam otak atau brain gym dalam meningkatkan konsentrasi belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mata pelajaran? Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan. Kalau begitu prodinya apa? Prodinya PAI. PAI, Pendidikan ya, Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Baik, berarti Anda nanti akan jadi guru yang profesional. Amin. Saya juga perlu menyampaikan bahwa untuk menjadi guru yang profesional itu paling tidak harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi personal, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi profesional. Itu nanti. Jadi kalau Anda nanti sudah saya beri nilai, kemudian memenuhi syarat, kelulusannya luar biasa, maka di pundak Anda harus bisa menjadi guru yang profesional. Baik, judulnya efektivitas senam otak atau brain game dalam meningkatkan konsentrasi belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silakan saudari jelaskan selama 3 menit latar belakangnya. Latar belakangnya. Mengapa peneliti mengambil judul efektivitas senam otak dalam meningkatkan konsentrasi belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam? Karena dari pengalaman dari peneliti itu banyak sekali siswa itu hanya mendengarkan dari yang guru sampaikan. Di sini guru tuh banyak banget yang ngeluhin, Pak, kayak misalnya guru tuh banyak mengeluhkan tentang kayak siswa itu kurang konsentrasi, siswa itu tidak fokus, tidak mendengarkan. Dari situ peneliti mengambil metodenya brain gym supaya bagaimana caranya siswa dapat mengikuti atau memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Karena kan kalau misalnya sebenarnya mata pelajaran senam otak atau brain gym itu tidak hanya bisa digunakan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam saja. Mata pelajaran lain yang monoton itu bisa digunakan. Tetapi di sini peneliti mengambil mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam gitu. Karena kebanyakan guru hanya menggunakan metodenya yang monoton, cerita misalnya atau metode ceramah seperti itu. Itu monoton, membuat siswa tuh jenuh, tidak fokus atau bahkan bisa mengobrol dengan temannya seperti itu. Dengan adanya metode brain gym ini diharapkan siswa itu bisa mengikuti dan memahami serta berkonsentrasi dengan baik apa yang disampaikan oleh guru mengenai sejarah-sejarah Islam. Oke. Brain gym. Brain gym itu realnya seperti apa?
Brain gym itu sebenarnya gerakan-gerakan sederhana, Pak. Gerakan-gerakan sederhana yang dapat dilakukan di mana saja, atau misalnya waktunya fleksibel, maaf. Waktunya fleksibel, bisa dilakukan pada awal pembelajaran, bisa di pertengahan pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Bisa juga ini dilakukan pada usia remaja, dewasa, bahkan usia yang kuliah seperti itu. Itu bisa dilakukan. Jadi dengan adanya metode brain gym itu diharapkan anak tuh bisa konsentrasi. Pelopor yang menemukan pertama kali adalah Paul E. Denison beserta istrinya Gail E. Denison pada tahun 1960. Ini ada kamera ya. Anda lihat ke kamera. Coba Anda sedikit aja peragakan apa yang dimaksud brain gym. Ke kamera supaya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Metode brain gym itu gerakan-gerakan sederhana yang dapat meningkatkan Maaf, Neng, konsentrasi. agak miring. Oke. Maaf ya, Pak. Ya, oke. Dapat meningkatkan konsentrasi serta menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Caranya itu gerakannya banyak, salah satunya diantaranya bisa menggunakan gerakan pistol dan juga gerakan V. Tangan kanan membentuk V dan tangan kiri membentuk pistol. Ini bisa dilakukan pelan-pelan kemudian mempercepat seperti ini. Sorry ya, sebentar. 1, 2, 3. Semakin cepat, semakin cepat. Dengan begitu, anak bisa melakukan konsentrasi, bisa dilakukan pada awal pembelajaran ataupun pertengahan pembelajaran. Oke. Anda itu meneliti ini di mana lokus? Lokasinya, mohon maaf, Pak. Lokasinya penelitian objeknya yaitu di SDIT Nuriyat kelas 5. Apa? Kabupaten apa ini? Kabupaten Bandung sore. Kabupaten Bandung, kelas 5 ya? Iya. Nah, kelas 5. Kemudian ini kan sudah zaman IT lah ya. Nah, apakah kemudian sekolah-sekolah lain juga menggunakan seperti ini sebagai perbandingannya? Sebenarnya metode brain gym ini sendiri di sekolah-sekolah tuh Indonesia, terutama di sekolah Indonesia tuh jarang sekolah yang menggunakan metode brain gym. Gitu. Tapi di sini kenapa peneliti mengambil metode brain gym? Karena belum ada yang menggunakan metode brain gym. Jadi peneliti ingin menerapkan bahwa metode itu banyak, nggak cuma metode demonstrasi, nggak cuma metode ceramah untuk menerangkan sejarah kebudayaan Islam. Dengan metode brain gym itu bisa, Pak. Oh, jadi sekolah yang di luar SDIT itu nggak menggunakan metode ini ya? Kurang tahu sih, Pak. Tapi menurut data yang didapat oleh peneliti, SDIT Nuriyat itu belum pernah menggunakan itu. Oh, Di gitu sekolah ya? Indonesia juga. Berarti baru SD apa ini yang menggunakan ini? SDIT Nuriyat. SDIT Nuriyat. Baik, sekarang Anda buka halaman 10. Halaman 10. Di halaman 10 itu tertulis rumusan masalah dan tujuan. Sekarang Anda jelaskan rumusan masalahnya seperti apa. Masalahnya dirumuskan ini menjadi 3 poin. Seperti apa? Silakan. Pertama, apakah brain gym ini dalam meningkatkan konsentrasi siswa dalam mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 SDIT Nuriyat? Maksudnya adalah peneliti ingin mengetahui apakah metode brain gym ini efektif untuk meningkatkan konsentrasi. Yang dari masalah telah dibahas tadi latar belakang, masalah yang didapatkan adalah kurangnya konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kelas 5 SDIT Nuriyat Soreang. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya brain gym ini dalam meningkatkan konsentrasi siswa dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 SD. Jadi caranya itu seperti apa? Jadi peneliti akan menggunakan caranya juga, Pak, pada penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu faktor penghambat. Nah, pastikan dalam penelitian ataupun dalam metode ada faktor penghambat atau faktor pendukung. Di sini juga ingin mengetahui apa sih faktor penghambat dan juga pendukung pelaksanaan metode brain gym dalam meningkatkan konsentrasi siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kelas 5 SDIT Nuriyat Soreang. Oke. Anda sudah sampaikan rumusannya, tujuannya. Nah, sekarang dalam tatanan terkait dengan hasil penelitian yang menjawab tujuan ini. Contoh, untuk mengetahui efektivitas brain gym dalam meningkatkan konsentrasi siswa dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silakan jelaskan. Langsung sama hasilnya, Ya, Pak. jelaskan. Oke. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas atau mengetahui keefektifan metode brain gym ini dalam meningkatkan konsentrasi belajar
mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 5 SD IT Nuriyat. Untuk mengetahui keefektifan, tujuannya itu untuk mengetahui keefektifan. Di sini hasil yang didapatkan setelah melakukan observasi atau wawancara angket kepada siswa serta kepada guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, hasilnya cukup efektif. Banyak siswa pada kelas 5 SD IT Nuriyat itu antusias mengikuti mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam menggunakan metode brain gym tersebut. Selain fleksibel, dia juga metode brain gym ini menyenangkan, sehingga kondisi yang menyenangkan dapat membuat siswa konsentrasi dengan baik. Oke. Ya. Anda juga menyampaikan terkait dengan pendukung ya, yang mendukung dan menghambat. Coba jelaskan. Untuk mengetahui faktor pendukung dan juga penghambat, metode brain gym ini dalam meningkatkan konsentrasi siswa dalam mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam SD kelas 5 SDIT Nuriyat. Faktor pendukungnya itu selain waktunya fleksibel, faktor pendukungnya juga adalah lingkungannya. Jadi lingkungan kelasnya itu lingkungan yang tidak banyak motor lewat seperti itu, Pak. Jadi kan sekolah Ijaniyat itu kan di dalam. Jadi faktornya itu mendukung gitu. Jadi lebih fleksibel aja, lebih nyaman gitu. Terus kalau misalnya faktor penghambatnya, mungkin kondisi fisik, ada beberapa siswa yang mungkin memiliki daya tangkap berbeda. Jadi kan seperti yang katakan tadi, untuk mengetahui yang di pertama meningkatkan konsentrasi. Banyak siswa yang antusias, tetapi ada beberapa siswa, kurang lebih 5 siswa dalam penelitian itu ada kurang lebih 5 siswa kurang dalam mengikuti metode brain gym. Karena kan daya tangkap siswa itu berbeda-beda. Itu mungkin menjadi faktor penghambat. Oke. Jadi kan kalau brain gym itu kan lebih cepat. Baik, luar biasa Anda bisa menjelaskan tentang senam otak ini. Tapi saya juga ingin mengetahui, Anda menggunakan metode apa penelitian ini? Metode penelitian kualitatif. Kualitatif ya? Anda tahu bedanya kualitatif dengan kuantitatif? Insya Allah. Tahu. Coba apa? Metode kualitatif adalah metode Apa? Silakan Anda buka. Pak. Nggak apa-apa, buka aja nanti daripada salah. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat data-data deskriptif seperti wawancara, observasi, angket, dan juga dokumentasi. Sedangkan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang bersifat data-data angka. Anda ini menggunakan metode kualitatif ya? Barusan sudah dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan hasil ya. Sekarang coba Anda jelaskan hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari metode Silakan. Jadi metode efektivitas senam otak atau brain gym dalam meningkatkan konsentrasi belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, hasilnya efektif dengan antusias siswa yang sangat banyak, Pak. Antusias siswa dalam mengikuti mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam menggunakan metode brain gym ini, banyak sekali siswa yang memahami atau mengikuti penyampaian materi yang disampaikan oleh guru. Jadi sudah tidak yang ngobrol sendiri, udah nggak yang asik sendiri ataupun dia bermain-main, sudah tidak, karena di sini kan metode pembelajarannya itu senam otak. Metode yang digunakan metode senam otak. Jadi kalau misalnya guru menerangkan 30 menit pertama, terus nanti habis itu 30 menit pertama sudah ada terlihat siswa yang asik sendiri atau ngobrol dengan temannya, guru langsung memfokuskan ke depan dan menggunakan metode tersebut untuk kembali mengkonsentrasikan siswa. Oke. Bagus. Kemudian kesimpulannya apa dari penelitian ini? Kesimpulan dari penelitian tersebut dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pertama itu efektif, terus abis itu siswa tuh dapat memahami dengan baik kesimpulannya, dan dengan banyaknya siswa yang antusias dapat dikatakan kesimpulannya. Pertanyaan terakhir yang sifatnya umum. Anda ini akan menjadi sarjana pendidikan, SPDD gitu. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang pendidikan? Menurut saya atau ya, para ahli? Menurut Anda aja. Pendidikan adalah apa, Pak? Pendidikan merupakan usaha dari yang tidak tahu menjadi tahu.
Terus apa lagi? Udah pernah belajar kan dengan saya? Sudah. Oke. Kalau pengajaran apa? Mendidik dan mengajar apa bedanya? Mendidik dan Mengajar. mendidik itu mana ya? Sekarang menterinya kan menteri pendidikan, Ya. bukan menteri pengajaran. Artinya mendidik, ya. Ya. Nah, tadi disebutkan ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang terbelakang menjadi terdepan, dari yang tidak jujur menjadi jujur, dan merubah akhlak. Ya, dari akhlak buruk menjadi akhlak yang baik. Kalau mengajar itu how to transfer knowledge, fakta akademik. Jadi kalau guru datang ke kelas, kemudian hanya menyampaikan fakta akademis saja, tidak ada dalam mindsetnya bagaimana peran guru agar peserta didik itu berubah, ya, mindsetnya, berubah daya pikirnya dan seterusnya, sehingga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul cerdas, anak-anak yang jujur atau peserta didik yang jujur. Ya, oleh karena itu mestinya bahwa seorang pendidik itu harus seperti itu. Baik, terima kasih. Anda sudah bisa menjelaskan tentang hasil penelitian ini. Saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan di pundak saudara titel ini betul-betul barokah dan memiliki civil effect yang positif di masyarakat, untuk diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik pemirsa, yang pertama saudari Nurul Hikmah sudah bisa mempertahankan skripsinya, dan mudah-mudahan tentu saudari Nurul Hikmah ini menjadi sarjana yang berkualitas, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.